Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang mafia atau organisasi rahasia yang katanya mengatur posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Oke, langsung saja ya. Kita bahas. Jadi berdasarkan pengakuan Bapak Komarudin Simanjuntak ya, yang baru-baru ini dipolisikan juga ya, di podcastnya Uya Kuya ya, bersama istri Dirut PT Taspen ya, itu dia menerangkan bahwa memperdengarkan rekaman ya. Jadi istrinya Dirut PT Taspen ini membeberkan ya sebuah rahasia besar ya. Katanya Dirut PT Taspen ini sudah masuk ke dalam sebuah organisasi rahasia yang katanya organisasi rahasia itu mengatur orang-orang yang akan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Waduh. Jadi menurut Komarudin Simanjuntak ini, Dirut PT Taspen ini mengelola dana sebesar 300 triliun ya, dan itu dibagi-bagi ke banyak istrinya ya. Jadi istri-istrinya itu suruh belanja-belanja segala macam begitu ya. Nah, dan kemudian dia mengorganize istrinya ini supaya katanya itu cerai untuk sementara atau berstatus cerai, entah bagaimana lah itu ya. Intinya supaya istrinya itu bisa menerima uang dari Dirut PT Taspen ini. Nah, di situ juga disebutkan bahwa ini untuk mencegah kalau misalnya nanti ditangkap KPK ya, ditangkap KPK, maka istrinya ini aman karena dia sudah cerai dengan suaminya. Waduh, kalau begitu berarti mereka ini sudah mengorganize sedemikian rupa cara-cara untuk korupsi ya. Nah, Dirut PT Taspen ini kan di bawah Kementerian BUMN ya, yang dimanajeri oleh Bapak Erick Thohir, dan Bapak Erick Thohir ini juga digadang-gadang untuk menjadi calon terkuat wakil presiden. Entah nanti calon wakil presiden siapa ya. Nah, tapi Pak Erick Thohir dalam hal ini belum bersuara ya, padahal ini adalah keterangan yang bukan kaleng-kaleng. Ini menurut pengakuan dari istri PT Taspen, Dirut PT Taspen sendiri. Ada rekamannya juga di situ. Nah, jadi Pak Komarudin Simanjuntak ini membuka sebuah rahasia besar bahwa ada sebuah organisasi rahasia yang mengontrol, mendudukan orang-orang penting di dalam jabatan-jabatan penting dalam negara. Wah, ini sudah kacau nih ya. Terus dana yang dikelola di Dirut PT Taspen ini menurut Komarudin Simanjuntak sebesar 300 triliun. Nah, bagaimana bisa ya Pak Erick Thohir ini harus menanggapi temuan Pak Komarudin ini. Ya, ini bukan main-main ya, karena ini sudah tersebar luas di masyarakat ya. Nah, terus BUMN sendiri ya, PT KA itu baru-baru ini juga ada karyawan yang ditangkap Densus 88 terkait masalah terorisme ya. Ini berarti bahwa BUMN ini bisa dijebol oleh teroris ya, seperti MUI ya. Ada juga anggotanya yang ditangkap Densus terkait teroris ya. Jadi BUMN, MUI itu bisa dijebol sama teroris. Nah, jadi apa maknanya ini? Jangan-jangan ya
kalau misalnya informasi ini benar, atau misalnya informasi ini adalah bersifat politis untuk menjegal Pak Erick Thohir, karena dua bocoran penting ini ujung-ujungnya akan mengarah kepada Pak Erick Thohir, ya. Pertama, BUMN disusupi teroris, kemudian Dirut PT Taspen mengungkap mengungkap dalam rekaman istrinya itu bahwa dia masuk organisasi rahasia yang bisa menempatkan orang-orang penting dalam pemerintahan. Nah, jadi ini tahun politik ya, bisa saja itu semua terjadi. Apakah itu memang betul adanya atau sengaja dibongkar untuk menjegal Pak Erick Thohir untuk menjadi cawapres, ya. Nah, dan masalah ini juga dikuar-kuarkan oleh Pak Mahfud MD, ya, bahwa BUMN itu disusupi oleh teroris, ya. Ya, kita tahu bahwa Pak Mahfud MD sendiri juga adalah calon cawapres terkuat, ya. Nah, sebelumnya juga Pak Ibu Sri Mulyani kan digadang-gadang, ya, calon kuat juga untuk jadi cawapres bahkan presiden, ya. Tapi begitu diserang sama Pak Mahfud MD membongkar dana mencurigakan sebesar 300 triliun lebih, wah, Ibu Sri Mulyani drop pollingnya, ya. Masyarakat sudah banyak yang underestimate dengan kinerja Ibu Sri Mulyani yang tidak mampu mengontrol Kementerian Keuangan ini, sehingga banyak adanya dana-dana mencurigakan yang tersebar di media-media itu sebesar 374 atau 347 triliun itu, ya. Jadi ini kan tahun politik, ya, mungkin saja itu memang statement-statement yang ingin mendegradasi calon-calon kuat, ya. Jadi sesama menteri ini mungkin saling sikut-sikut juga, ya. Jadi kalau memang ini adalah politisasi, berarti Pak Erick Thohir ini sedang diserang ini, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak Erick Thohir untuk menyerang balik, ya? Kalau misalnya jangan-jangan Pak Mahfud MD ini menyerang, ya kan, Pak Erick Thohir dan menyerang Ibu Sri Mulyani, kira-kira celah apa, ya, yang bisa mereka pakai untuk menyerang balik, ya, Mahfud MD ini? ya, karena Pak Panji Gumilang juga merupakan calon, bahkan dalam polling-pollingnya itu menjadi calon terkuat untuk jadi presiden, ya, apalagi untuk jadi cawapres, ya. Dan beliau juga mendapat serangan yang bertubi-tubi, mulai dari penistaan agama, tuduhan penistaan agama, terus TPU, PPU, ya. Tapi itu semua belum terbukti sampai saat ini, ya. Jadi makin seru ini politik, ya. Ya. Kalau misalnya persoalan dana, ya, tindak pidana pencucian uang, ya, ini diarahkan kepada Pak Panji Gumilang. Katanya rekeningnya yang diblokir sebesar 15 triliun itu, ya. Tapi Kementerian Keuangan ini, yang katanya 300 triliun lebih itu tidak diblokir rekeningnya. Pak Ibu Sri Mulyani tidak diperiksa. Harusnya diperiksa dong, karena menurut Pak Prabowo tidak ada anak buah yang salah. Kan begitu. Berarti tidak ada controlling dalam Kementerian Keuangan ini, sehingga anggotanya itu bisa leluasa melakukan transaksi-transaksi mencurigakan seperti itu. Bayangkan 300 triliun lebih. Wah. Oke, itu saja Matahari dari Barat mengajak kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.